Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Terjatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Avanti Pro. Pada video kali ini kita mau nginstal harddisk nih cuy. Ada banyak nih harddisknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 harddisk yang mau diinstal. Nah, kalau kita nginstalnya satu-satu itu pasti repot ya. Jadi kalau misalnya kita pasang harddisknya di PC, pasti makan waktu yang lama untuk proses instalasinya. Nah, di sini saya kasih tahu gimana caranya nginstal Windows sekaligus ya. Jadi teman-teman di sini untuk peralatannya yang perlu digunakan itu ini ya cuy, kayak harddisk eksternal. Kalau laptop kan bisa dieksternalkan kayak gini ya. Kalau yang model besar gini harddisk drive-nya pun bisa juga di model eksternal gini, pakai alat bantu ya. Alatnya kayak gini. Tapi sayangnya ini punya saya masih USB 2.0, jadi agak lambat transfer datanya. Nah, ini nanti dimasukkan ke port SATA-nya seperti ini ya teman-teman. Ini saya langsung langsung install aja ya. Kita coba yang mana tadi? Kita coba yang ini ya. Kita coba ini, kita masuki ke port SATA. Oke, dia nanti di-convert kemari. Lalu ini masuk ke USB, ke PC. Kemudian untuk powernya di sini saya pakai power supply ya, power supply yang biasa untuk komputer. Mana nih? Oke, seperti ini. Oke, ini udah nyala ya teman-teman. Jadi ini saya pakai power supply komputer tuh sebelah. Pokoknya ya jatuhnya jadi eksternal. Jadi ini harus dieksternalkan semua gitu. Kalau teman-teman ada banyak yang alat ini, bisa sekaligus kita nginstalnya semua gitu. Berhubung alatnya cuma satu, jadi kita satu-satu nginstalnya ya. Tapi cara nginstalnya itu cepet teman-teman. Tinggal copy paste aja gitu. Kayak copy paste aja. Oke, ini saya masukkan ke komputer. Kita coba lihat ya, detect atau enggak di komputer. Oke, masuk ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi harddisknya udah mulai terdeteksi ya, yang ini sama yang ini. Ini harddisk bawaan yang saya colok tadi, harddisk eksternalnya. Kemudian ini yang atas adalah harddisk yang ada di PC saya ya. Jadi ini kita tunggu lagi loading masihan yang drive K-nya ini. Kalau sambil nunggu loading, kita sekalian install dulu software yang dibutuhkan ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman download, linknya udah saya sediakan di deskripsi bawah, yaitu Win2USB. Ini software untuk mengconvert ya. Oke, harddisknya udah masuk tuh. Software Win2USB ini untuk mengconvert dari ISO ke dalam harddisknya. Kita extract. Oke, extractnya ada dua. Kalau dibuka ada dua file ya. Ada dua file di sini. Kita buka yang ini dulu, Win2USB. Kalau nginstal WiFi-nya dimatikan aja, teman-teman. Oke, kita coba install. Next. Oke. Finish. Oke, ini kalau mau ini cracknya ya. Kita coba cracknya bisa atau enggak. Biasa sih gratis sih. Di sini saya pilih yang technician, finish. Oke, udah gitu aja untuk cara nginstalnya. Gampang. Saya yakin teman-teman pasti udah paham semua untuk cara penginstalannya. Oke, ini dia Win2USB. Kita buka softwarenya. Mana nih? Oke, ini dia. Ini dia software Win2USB-nya. Langsung di sini image file itu kita pilih Windows-nya ya. Di sini teman-teman terserah mau pakai Windows berapa. Windows 7 kah, 10, 8 atau 11 bisa, teman-teman. Asalkan Windows-nya belum Windows modifikasi ya. Dia harus Windows yang original. Kan ada tuh Windows yang versi light, versi apa segala macam tuh, itu kan udah kena modifikasi. Saran saya jangan yang itu. Oke, mana tadi Windows-nya? Nah, ini Windows 7 64 bit ya teman-teman. Di sini saya bisa aja pakai Windows 10, tapi karena ini harddisknya untuk sekolah ya,
Jadi saya pakai Windows 7 aja. Jadi itu harddisk sekolah teman-teman. Nah di sini teman-teman tinggal pilih nih mau yang mana. Saya pilih yang profesional, yang ultimate ya teman-teman, yang paling tinggi. Windows 7 Ultimate, next. Oke, jadi tahap pertama itu pemilihan ISO. Kemudian tahap kedua ini pemilihan harddisk teman-teman. Nah di sini ini sudah pasti ya harddisk yang ini. Nah, ini adalah harddisk eksternal saya ya. Jadi dia Win2USB ini nggak bakalan nginstal ke dalam harddisk sistem kalian. Harddisk yang kayak gini nih, ini punya saya nih. Nah, yang 4 ini dia nggak bakalan nginstal ke situ. Dia deteknya pasti USB. Jadi jangan khawatir. Kita pilih yang ini langsung. Kemudian teman-teman di sini langsung aja pilih yes ya. Oke, jadi dia bakalan memformat teman-teman. Kita lihat. Nah, nanti ini bakalan terformat juga. Nah, kan mulai terformat. Oke, harddisknya sudah nggak muncul dan muncul partisi baru namanya Win2USB ya. Jadi di sini kita tinggal menunggu aja. Proses instalasinya ini kita nggak ada pilih next, pembagian partisi segala macam itu nggak ada ya. Jadi kita tinggal nunggu hasil aja. Nah ini udah bakal terbuat, teman-teman jangan bingung, langsung aja pilih next aja lagi. Dan di sini kekurangannya ya teman-teman, kalau di Win2USB ini misalnya ya harddisk eksternal itu kan udah ada partisi sebelumnya, misalnya ada partisi C sama partisi D. Nah kalau kita nginstal pakai Win2USB ini partisinya bakalan terhapus semua dan dia hanya membuat partisi C. Jadi digabungkan jadi satu semua. Kalau misalnya 320 GB, nah 320 GB itu untuk C-nya aja. Jadi data kalian itu bakalan terhapus. Jadi saran saya kalau mau pakai ini pikir-pikir dulu, harus di backup dulu datanya. Karena ini saya mau cepat teman-teman. Karena kalau nginstalnya satu-satu, belum lagi kita nginstal drivernya, softwarenya segala macamnya, itu kan lama ya. Atau lagi pemilihannya itu yang buat lama. Misalnya next atau yang lainnya, itu kan pasti memakan waktu. Nah untuk mengurangi itu semua, saya pakai Win2USB untuk install Windows-nya ke dalam harddisknya. Nanti teman-teman kita bisa langsung tes nanti ya. Ketika harddisknya udah siap diinstal, nanti kita coba booting dari harddisk eksternalnya. Oke, proses ini memakan waktu, loading gini makan waktunya agak lama nih. Kita tunggu aja sampai dia 100%. Ini tergantung ini ya teman-teman, tergantung kecepatan USB-nya. Karena USB 2.0 ini agak lama ya. Kalau teman-teman punya eksternalnya 3.0 itu lebih cepat lagi ya, lebih cepat selesai. Oke, sabar aja nunggu, masih 5%. Oke teman-teman, udah 100%. Langsung aja di sini. Oke, kita langsung exit aja karena udah 100%. Exit. Kemudian do you want to quit? Yes. Kita lihat ininya dulu, partisinya dulu. Oke, Win2USB. Nah, ini dia partisinya. Jadi itu kapasitas harddisknya cuma 80 GB ya. Jadi 80 GB. Oke. Jadi satu partisi. Kita langsung booting aja dari BIOS. Oke, teman-teman. Kita coba restart ya. Kita masuk BIOS. Oke teman-teman, jadi setelah beberapa kali mencoba akhirnya bisa ya. Dan ini SATA 1 sama 2 ini harddisk yang di internal punya saya, sedangkan yang ini adalah harddisk eksternalnya. Kita coba booting, di sini ada dua ya bootingnya, pakai Windows Boot Manager atau Legacy. Tapi ini teman-teman, kalau misalnya ini kan dia dicolokkan di port USB ya. Kalau teman-teman langsung colokkan ke port SATA dari komputer, itu dia otomatis udah bisa booting ya teman-teman. Ini kita coba yang ke Legacy aja ya. Kita coba bootingnya, dia harusnya sih Windows 7. Oke, ini ada logo booting. Oke, starting Windows. Oke teman-teman, ini dia Windows 7-nya. Kita lihat dia. Jadi di sini nanti dia tinggal tahap apa dia selesai install. Jadi ini adalah hasil final dari Win2USB. Oke, di sini dia regis resisting ya. Sambil nunggu kayak gini enaknya kita makan kue raya teman-teman. Kebetulan ini masih suasana lebaran ya, masih di bulan Syawal. Jadi kue rayanya belum habis.
Oke teman-teman, di sini di tahap ini kita disuruh milih negara ya. Karena kita di Indonesia, temnya tem Indonesia. Next. Nama PC-nya kita buat nama saya aja. Next. Next. Oke, di sini skip. Tap next. Oke, jadi cuman pemilihan itu aja. Terus dia bakalan restart lagi. Oke, teman-teman, beginilah dia hasilnya. Jadi drivernya juga belum terinstall karena kita bakalan install manual ya kalau driver. Untuk aplikasi belum ada karena dia kan Windows 7 original gitu ya. Jadi nggak ada include aplikasi. Kemudian kalau untuk partisi, di sini karena partisinya ikut terdetek juga, jadi harddisk saya juga terdetek ya. Untuk cara bagi partisinya teman-teman bisa ke manage ya. Oke, oh ini di bagian disk management. Nah, di bagian disk management ini kita cari Win to USB-nya. Nah, ini dia. Win to USB. Nah, ini kan ada 74 GB, kita bakalan bagi dengan cara klik kanan, pilih string volume ya. Tunggu aja. Oke, kita bagi untuk partisi D-nya itu kita bagi jadi misalnya 30 GB aja. Nah, ini jadi ada dua. Jadi yang ini partisi C-nya, yang ini partisi D-nya. Kalau yang bawah-bawah ini kan ini harddisk punya saya yang tadi ya. Oke, ini kita buat partisi baru, new sample, next, finish. Oke, di format. Oke, complete. Kita coba cek ya. Dia di drive apa nih? Di drive I atau J? Oh, J ini dia ya. Jadi yang ini C-nya, yang ini D-nya. Selebihnya ini kan harddisk saya ya. Yang ini C, yang ini D. Oke, jadi begitulah untuk cara cepat menginstal ke banyak harddisk teman-teman. Sebetulnya bisa kalau kita pakai image yang ada aplikasinya. Jadi kita nggak payah lagi install aplikasi. Jadi begitu selesai udah ada aplikasinya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada ISO yang kayak gitu nanti saya taruh juga linknya di deskripsi bawah. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you next video and thank you for watching. Wassalamualaikum.